Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Pada video kita kali ini, kita akan belajar tentang hukum non sukun atau tanwin dan mim sukun. Apa saja sih sejenis hukum non sukun atau tanwin dan hukum mim sukun? Dan bagaimana penerapan kedua hukum tajwid tersebut? Simak selengkapnya di sini. Hukum non sukun atau tanwin. Hukum ini akan terjadi apabila terdapat huruf non sukun dalam suatu lafadz atau huruf hijaiyah yang berharokat tanwin, entah itu fathah tain, kasrah tain ataupun dhammah tain, bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka terjadilah beberapa hukum berikut ini. Ada idhar, idgham bihunah, idgham bilahunah, iqlab, dan ikhfa. Kita mulai dari idhar. Hukum bacaan ini disebut juga dengan nama idhar khalqi. Terjadi apabila nun sukun atau huruf berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Ada alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Maka hukum bacaan ini, cara bacanya adalah dibaca dengan jelas. Maksudnya seperti apa sih? Kita simak melalui contohnya ya. Di sini terdapat kata atau lafaz min aqtari. Dalam lafaz tersebut terdapat nun sukun yang bertemu dengan alif. Maka nun sukun tadi harus dibaca dengan jelas. Min aqtari. Tidak boleh dibaca min aqtari. Nah, itu tidak boleh. Harus dibaca jelas. Min aqtari. Lagi misalkan dalam lafaz raghadan haitsu. Di sini terdapat dal berharokat tanwin atau fathah tain yang setelahnya ada ha. Maka dal yang berharokat tain tersebut harus dibaca jelas. Raghadan haitsu. Di sini tidak berhadapan dengan alif ya, karena memang di situ alif berperan sebagai yang tak terbaca. Dia harus ke huruf berikutnya. Selanjutnya ada lafaz sawa'un alaihim. Pada lafaz ini terdapat hamzah yang berharokat dhammah tain, kemudian ada ain. Maka hamzah tadi harus dibaca dengan jelas. Sawa'un alaihim. Tidak boleh dibaca sawa'un atau dibaca sawa'un. Nah, itu salah. Dia harus dibaca dengan jelas. Sawa'un alaihim. Kemudian yang kedua ada idgham bihunah. Hukum bacaan ini terjadi apabila ada nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Ada waw, ya, mim, dan nun. Maka cara baca hukum ini adalah nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin tadi dibaca masuk dengan dengung ke huruf berikutnya. Sebagai contoh, ada lafaz an-nafsin. Dalam lafaz ini terdapat nun sukun yang kemudian ada huruf nun. Maka nun yang pertama tadi harus dibaca dengan mendengung. Dimasukkan ke huruf yang berikutnya. An-nafsin. Tidak boleh dibaca jelas. An-nafsin misalkan. Nah, misalkan lagi pada kata bisuratim mim mithlih. Dalam lafaz ini terdapat tak marbutah berharokat kasroh tain yang selanjutnya ada mim. Maka tak marbutah tadi tanwin ini harus dimasukkan ke huruf yang selanjutnya ke mim ini. Contoh bacanya bisuratim mim mithlih. Sebenarnya pada lafaz ini ada dua ya. Ada tak marbutah berharokat kasroh tain kemudian ketemu dengan mim. Di sini juga ada nun sukun yang berikutnya ada mim. Sama-sama harus dimasukkan ke huruf berikutnya. Tidak boleh dibaca min, tapi harus mim. Berikutnya ada idgham bilahunah atau masuk dengan tidak dengung. Hukum ini terjadi apabila ada nun sukun atau huruf berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut.
yakni lam dan ro. Cara baca hukum ini adalah nun sukun atau tanwin tadi dibaca masuk tanpa dengung ke huruf berikutnya. Sebagai contoh, ada lafaz mir rabbihim. Kalau idhar harus dibaca min, tapi kalau idgham bila huna, dia harus masuk ke huruf berikutnya menjadi ke huruf ro, maka digandeng. Tapi tidak boleh didengungkan. Mir rabbihim. Nah, tidak boleh tidak boleh. Melainkan harus tegas. Mir rabbihim. Selanjutnya terdapat lafaz hudal lil muttaqin. Pada lafaz ini terdapat dzal berharokat fathah tain yang kemudian huruf berikutnya ada lam. Maka harus dibaca memasuk tanpa dengung. Hudal lil muttaqin. Tidak boleh hudan, tapi hudal. Karena di sini ada tasydidnya. Ini sama ada tasydid. Idgham bila guna itu ditandai dengan ada tasydid, cuman tidak didengungkan. Kalau idgham bi guna ada tasydid tapi harus berdengung. Selanjutnya ada hukum bacaan iklab. Hukum bacaan ini terjadi apabila ada nun sukun atau huruf berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Cukup satu saja, yakni huruf ba. Maka cara baca hukum ini adalah nun sukun atau tanwin tadi dibaca membalik, yakni berubah menjadi mim mati. Seperti apa sih contohnya? Kita lihat. Di sini terdapat lafaz mim ba'di. Nah, di sini sudah ada mim kecil sebagai tanda bahwa ini adalah hukum bacaan iklab. Pada lafaz ini terdapat nun sukun yang selanjutnya ada huruf ba. Maka nun sukun ini harus berubah menjadi mim mati. Tidak boleh dibaca min, tapi mim ba'di. Dan juga harus ditahan atau didengungkan. Mim ba'di. Contoh lagi pada kata awwala kafirim bih. Di sini terdapat ro yang berharokat kasroh tain, selanjutnya ada huruf ba. Maka seperti tadi kasroh tain ini harus berubah menjadi mim ya, tidak boleh n lagi. Awwala kafirim bih, bukan kafirin, tapi kafirim bih. Nah, itulah iklab. Dia membacanya membalik, berubah menjadi huruf mim. Berikutnya ada ikhfa hakiki. Terjadi apabila ada nun sukun atau huruf berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Nah, huruf-huruf ini kurang lebih ada 15 jumlahnya. Mulai dari ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Maka cara baca hukum ini adalah nun sukun atau tanwin tadi dibaca samar-samar, namun tetap diberi dengung atau gunah. Sebagai contoh, ada kata tangfudu. Di sini terdapat nun sukun yang bertemu dengan ta. Maka tidak boleh dibaca anta, melainkan antangfudu. Nah, misalkan lagi pada lafaz syai'in qadir. Di sini terdapat hamzah yang berharokat kasrah tain bertemu dengan qaf. Maka dibaca samar-samar, tidak boleh jelas melainkan samar-samar hampir masuk ke huruf yang selanjutnya. Syai'in qadir. Jadi seolah-olah kita bersiap-siap untuk masuk ke huruf yang berikutnya. Ingat, ikhfa hakiki harus tetap menggunakan dengung. Contoh berikutnya terdapat pada lafaz min duni. Di sini ada nun sukun yang dihadapkan dengan dzal. Maka dibaca min duni. Di sini bebas ya, harokatnya apapun, tapi jelas di sini tidak akan menjadi huruf yang sukun. Harokatnya apapun, maka dia harus dibaca min duni. Nah, itulah hukum non sukun atau tanwin. Yang selanjutnya ada hukum mim sukun. Apa saja hukumnya? Yuk kita simak bersama. Hukum mim sukun terjadi apabila terdapat huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka terjadilah beberapa hukum berikut ini. Ada ikhfa syafawi, idgham mimi atau mithli,
dan idhar syafawi. Kita mulai dari ikhfa syafawi terlebih dahulu. Ikhfa syafawi terjadi apabila huruf mim sukun dalam suatu lafaz bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah berikut. Ini juga cuma satu, yakni huruf ba. Bedanya kalau iklab tadi nun sukun, kalau ini mim sukun. Maka huruf mim sukun tersebut dibaca samar-samar disertai dengan dengung. Sebagai contoh, pada lafaz fa'idahum bisahirah. Nah, di sini terdapat mim sukun yang huruf selanjutnya huruf ba. Maka mim sukun ini dibaca samar-samar hampir masuk ke huruf yang ba. Fa'idahum bisahirah. Berikutnya ada lafaz inna rabbahum bihim. Pada lafaz ini terdapat mim sukun yang dihadapkan ba. Maka mim sukun harus dibaca samar-samar. Inna rabbahum bihim. Nah, itulah ikhfa syafawi. Selanjutnya ada idgham mimi atau idgham misli atau juga idgham mutamatsilain. Hukum ini akan terjadi apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah berikutnya, yakni huruf mim. Cuman satu juga, huruf min. Jadi mim ketemu mim. Maka huruf mim sukun tersebut dibaca gunnah atau dengung. Sebagai contoh, alaihim muqsadah. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Sama-sama huruf mim, maka dia harus didengungkan. Biasanya ditandai dengan tanda tasydid. Dibaca alaihim muqsadah. Sama halnya dengan lafaz berikut. Di sini ada lafaz yang mana mim sukun bertemu dengan mim lagi. Maka dibaca ala qulubihim makanu dan seterusnya. Selanjutnya ada idhar syafawi. Idhar syafawi terjadi apabila huruf mim sukun bertemu salah satu dari huruf hijaiyah yang jumlahnya 30 kecuali ba dan mim. Jadi mim sukun ini boleh bertemu dengan alif, bertemu dengan ta, tha, jim, dan lain sebagainya. Tetapi kecuali dengan ba dan mim. Maka huruf mim sukun tersebut dibaca idhar atau jelas. Sebagai contoh, lahum ajrun. Di sini terdapat mim sukun dihadapkan dengan alif. Maka mim sukun harus dibaca dengan jelas. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamarkan. Lahum, nah itu bacaan yang salah. Yang benar adalah lahum ajrun. Tegas, tegas dan jelas. Lahum ajrun. Sama halnya dengan lafaz yang berikutnya, ada alaihim hafidin. Nah, di sini ada mim sukun yang bertemu dengan ha. Maka mim sukun harus dibaca dengan jelas atau idhar. Alaihim hafidin. Nah, jadi mim sukun ini bertemu dengan apapun kecuali mim dan ba, maka mim sukun harus dibaca dengan jelas. Selanjutnya ada lafaz innahum yakidu. Sama mim sukun bertemu dengan ya. Maka mim sukun harus dibaca dengan jelas. Nah, itulah tadi hukum nun sukun atau tanwin dan hukum mim sukun beserta contoh pelafalannya. Semoga dengan ini kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih tepat sesuai tajwid yang berlaku. Semoga video kali ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.